Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik teman-teman, di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Margarita Vanessa Laga, NIM 2310430039. Saya dari Universitas Insan Budi Utomo. Di sini saya akan membahas tentang I Gusti Ngurah Rai. Teman-teman, di sini kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Yang pertama akan saya bahas yaitu biografi I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai sendiri merupakan sosok perwira kelahiran di Carangsari, Bali 30 Januari 1917. Ayahnya bernama I Gusti Ngurah Palung dan ibunya bernama I Gusti Ayu Kompiang. Memiliki ayah yang bekerja sebagai seorang camat petang membuat Ngurah Rai dapat mengenyam pendidikan di sekolah formal. Dalam dunia pendidikan sendiri, I Gusti Ngurah Rai sempat menempuh pendidikan dasar di Holland Inland School atau disingkat HIS yang merupakan sekolah bagi kaum pribumi zaman kolonial Belanda yang berlokasi di Denpasar. Selanjutnya, ia bersekolah di Mulo yang merupakan sekolah menengah pertama di Malang, Jawa Timur. Ketertarikannya kepada dunia militer membuatnya melanjutkan sekolahnya di Sekolah Kader Militer di Bali pada tahun 1936. Lulus dalam waktu 4 tahun, I Gusti Ngurah Rai dilantik sebagai Letnan II pada tahun 1940. Tak sampai di situ saja, ia melanjutkan pendidikan di Corps of Leading Forest Reserve Officeran atau CORO, sekolah militer buatan Belanda yang berlokasi di Magelang. Peran I Gusti Ngurah Rai sendiri di gerakan militer berkat kecerdasannya. I Gusti Ngurah Rai dijadikan intel sekutu di daerah Bali dan Lombok semasa penjajahan kolonial Belanda. Selepas proklamasi kemerdekaan, ia dan rekan-rekannya membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang berlokasi di Sunda Kecil, di mana I Gusti Ngurah Rai menjadi komandannya. I Gusti Ngurah Rai kemudian berangkat ke Yogyakarta yang kemudian menunjukkannya sebagai komandan resimen Sunda Kecil dengan pangkat letnan kolonel. Di bawah I Gusti Ngurah Rai, TKR Sunda Kecil memiliki kekuatan 13,5 kompi yang tersebar di seluruh kota Bali dan dikenal dengan sebutan Cium Wanara. Di masa ini juga terjadi perang besar yang disebut Perang Puputan. Perang Puputan terjadi karena usaha Belanda untuk melakukan negosiasi dengan I Gusti Ngurah Rai selalu gagal. Sementara kekuatan TKR Sunda Kecil tak bisa dianggap remeh. Akhirnya Belanda melakukan serangan besar pada 20 November 1946 dengan mengarahkan bantuan pasukan dari Lombok dan juga serangan pesawat udara. Melihat perang yang tak seimbang, seketika I Gusti Ngurah Rai pun memerintahkan pasukannya untuk melakukan puputan atau bertarung hingga titik darah penghabisan. Dalam perang tersebut, I Gusti Ngurah Rai bersama 95 orang pasukannya tewas dalam pertempuran ini. I Gusti Ngurah Rai gugur dalam usia 29 tahun dan kemudian dimakamkan di Buleleng, Bali. I Gusti Ngurah Rai sendiri gugur dalam usia 29 tahun dan kemudian dimakamkan di Buleleng, Bali. Walau begitu, jasa-jasa dan pengorbanannya selalu dikenang hingga saat ini oleh rakyat Indonesia. Selain diabadikan menjadi nama bandara, potret I Gusti Ngurah Rai juga terpampang pada lembaran uang 50.000 seri tahun 2005. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terakhir dari saya, sebaik-baiknya merencanakan masa depan, lebih baik tetap mengingat sejarah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.